Immanuel Adebayor. 13 alasan mengapa saya memilih Islam. Beberapa bulan terakhir, berita tentang masuk Islamnya seorang atlet sepak bola internasional terdengar cukup ramai berseliweran di dunia maya. Ya, seorang pemain internasional asal Togo, Seyi Immanuel Adebayor, mengumumkan bahwa ia telah memeluk Islam. Ia telah meninggalkan keyakinan Kristennya dan memilih Islam sebagai jalan hidup, jalan kebenaran yang ia yakini. Menariknya, ia juga menyebutkan beberapa alasan mengapa ia memilih Islam dan meninggalkan Kristen. Tentu ini menunjukkan Adebayor melakukan pengkajian, membandingkan, dan merenungkan sehingga sampai pada kesimpulan bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar, bukan sekedar ikut-ikutan dan emosional saja. Berikut ini alasan Adebayor memeluk Islam sebagaimana dirilis oleh TheHeraldDNG.com. Pesepak bola yang pernah bermain untuk klub-klub sepak bola top Eropa seperti Arsenal, Manchester City, Real Madrid, dan kini Tottenham Hotspur ini mengatakan, "Aku punya 13 alasan yang kuat mengapa seorang Muslim itu sama seperti Yesus, dan mereka lebih mengikuti Yesus daripada orang-orang Kristen." Pertama, Yesus mengajarkan bahwa hanya ada satu Tuhan. Hanya satu Tuhan saja yang berhak untuk disembah. Hal itu termaktub dalam Deut 6 ayat 4, Markus 12 ayat 29. Umat Islam juga meyakini demikian, sebagaimana diajarkan Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 171. Kedua, Yesus tidak makan daging babi. Dijelaskan dalam Levitikus 11 ayat 7, sama dengan yang dilakukan umat Islam, dan hal itu dijelaskan Al-Quran dalam surat Al-An'am ayat 145. Ketiga, Yesus mengucapkan salam dengan kalimat Assalamualaikum, kedamaian selalu bersamamu. Terdapat dalam John 20 ayat 21. Muslim juga mengucapkan salam dengan cara demikian. Keempat, Yesus selalu mengucapkan God willing atau insya Allah. Umat Islam mengucapkan kalimat ini juga sebelum mereka melakukan apapun, sebagaimana dituntunkan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 23 hingga 24. Kelima, Yesus mencuci wajah, kedua tangan, dan kedua kakinya sebelum sholat. Hal yang sama juga dilakukan oleh seorang Muslim. Keenam, Yesus dan nabi-nabi lainnya yang terdapat di dalam Injil sholat dengan meletakkan kepala mereka di tanah. Dijelaskan dalam Matius 26 ayat 39. Muslim juga demikian, sebagaimana diajarkan Al-Quran dalam surat Ali Imran ayat 43. Ketujuh, Yesus memiliki janggut dan memakai trob atau gamis. Hal ini disunahkan bagi seorang Muslim. Kedelapan, Yesus mengikuti syariat. Syariatnya tauhid, sama seperti nabi-nabi sebelumnya, dan mengimani semua nabi. Lihat Matius 5 ayat 17. Muslim juga diajarkan demikian oleh Al-Quran. Lihatlah surat Ali Imran ayat 84 dan Al-Baqarah ayat 285. Kesembilan, Ibu Yesus, Maryam, mengenakan pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya dan mengenakan hijab, sebagaimana terdapat dalam 1 Timothy 2 ayat 9, Genesis 24 ayat 64 hingga 65, dan Korintians 11 ayat 6. Wanita muslimah juga mengenakan pakaian yang sama. Al-Quran mengajarkan mereka dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Kesepuluh, Yesus dan nabi-nabi lainnya yang disebutkan di dalam Injil berpuasa hingga lebih dari 40 hari. Lihat Exodus 34 ayat 28, Daniel 10 ayat 2 hingga 6, Kings 19 ayat 8, dan Matius 4 ayat 1. Muslim pun berpuasa selama bulan Ramadan. Seorang Muslim diwajibkan berpuasa sebulan penuh, 30 hari. Lihat Al-Quran, surat Al-Baqarah, ayat 183.
Kemudian dianjurkan untuk melanjutkan berpuasa 6 hari untuk menambah ganjaran pahala. Ke-11, Yesus mengajarkan agar berucap, "Kedamaian untuk rumah ini," ketika memasuki rumah. Lihat Lukas 10 ayat 5, dan juga memberi salam kepada orang-orang di dalam rumah dengan ucapan, "Kedamaian untuk kalian." Sekali lagi, Muslim melakukan hal yang sama persis dengan apa yang dilakukan dan diajarkan Yesus. Ketika kita masuk ke rumah kita atau rumah orang lain, kita mengucapkan Bismillah dan juga memberi salam, "Assalamualaikum." Inilah tuntunan Al-Quran dalam surat An-Nur ayat 61. Ke-12, Yesus dikhitan atau disunat. Khitan merupakan salah satu dari 5 sunnah fitrah dalam ajaran Islam. Dalam Islam, seorang laki-laki diwajibkan untuk berkhitan. Berdasarkan Injil Lukas 2 ayat 21, Yesus berusia 8 hari saat ia dikhitan. Di dalam Taurat, Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim bahwa khitan adalah sebuah perjanjian abadi. Lihat Genesis 17 ayat 13. Di dalam Al-Quran, surat An-Nahl ayat 123, seorang Muslim diwajibkan untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad bersabda, Ibrahim berkhitan setelah berumur 80 tahun. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Ke-13, Yesus berbicara dalam bahasa Aramaik dan menyebut Tuhan dengan Elah. Secara penyebutan atau pelafalan sama dengan lafaz Allah. Aramaik adalah bahasa kuno. Ia merupakan bahasa Bible. Bahasa ini merupakan salah satu bahasa Semit, termasuk juga bahasa Hebrew atau Ibrani, Arab, Ethiopia, dan bahasa-bahasa kuno lainnya seperti bahasa Assyria dan Babilonia yang merupakan bahasa orang-orang Akkadia. Bahasa Aramaik Elah dan bahasa Arab Allah adalah sama. Kata Aramaik Elah berasal dari bahasa Arab Allah yang artinya adalah Tuhan. Allah dalam bahasa Arab artinya juga Tuhan. Tuhan yang Maha Tinggi. Anda bisa dengan mudah mendapatkan kesamaan pelafalannya. Dengan demikian, Tuhannya Yesus juga merupakan Tuhannya orang-orang Islam. Dialah Tuhan semua manusia dan Tuhan semua makhluk yang ada. Nah, sekarang katakan kepadaku, siapakah pengikut Yesus yang sebenarnya? Tentu saja jawabannya umat Islam. Sekarang saya yakin saya telah menjadi pengikut Yesus yang sebenarnya. Tutup Adebayor. Penutup. Kajian yang dilakukan Adebayor benar-benar menunjukkan bahwa yang benar itu jelas, dan yang menyimpang itu juga telah jelas. Oleh karena itu, benarlah apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Quran, Surat Ali Imran, ayat 85. Rugilah mereka yang memilih agama selain Islam, apalagi menukarnya dengan yang selainnya. Demikian, Allahu a'lam.